Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita masih dalam pembahasan yang penting untuk kita ketahui bersama, yaitu tentang prinsip dari dasar Islam kita. Satu kitab pembahasan yang dituliskan oleh Fadilatul Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah, prinsip dasar Islam. Dan memahami tentang prinsip dasar Islam ini menjadi sebuah keharusan bagi seorang muslim, karena ma'rifatu dinil Islam, mengenali apa itu Islam dan bagaimana cara beragama Islam, ini diantara tiga prinsip dalam beragama. Dan inilah yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifatul Rasul, mengenal Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ma'rifatu dinil Islam, mengenali agama Islam. Mengenali agama Islam, kita harus tahu dari prinsip-prinsipnya. Yang kita sudah membahas dua prinsip yang sebelumnya. Yang pertama adalah tentang mensyukuri nikmat Islam, bahwa beragama Islam ini merupakan nikmat yang agung. Ini prinsip dasar. Prinsip yang kedua yang harus difahami oleh kita itu adalah pengertian-pengertian makna-makna dari Islam itu sendiri. Itu yang harus terus dipelajari oleh kita. Kita tidak mungkin bisa beragama Islam kecuali kita faham apa itu Islam. Islam secara bahasa adalah keselamatan. Islam secara istilah adalah agama yang dibawa oleh seluruh para nabi dan para rasul yang akan membawa keselamatan dunia dan akhirat kita dengan syariat-syariatnya yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Yang ketiga, di antara prinsip dasar Islam itu adalah karakter agama Islam ini harus dikenali, harus dipelajari oleh kita. Inilah yang kita bahas tentang karakteristik agama Islam. Apa yang menjadi karakter bagi agama Islam ini? Yang sudah kita bahas 5 poin sebelumnya. Di bab yang ketiga, karakteristik agama Islam itu bahwa Islam datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Islam ini bukan buatan manusia. Islam bukan buatan Nabi Muhammad. Islam ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah menurunkan agama di atas muka bumi ini kecuali Islam. Kecuali agama Islam. Agama yang mengajarkan kepada kita berserah diri, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Islam ini bukan buatan manusia, bukan agama wad'i, agama buatan manusia, tapi Islam ini adalah agama samawi. Islam ini agama samawi, agama yang turun dari langit, agama yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan buatan, bukan bentukan-bentukan akal manusia, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama salaf. Al-Imam Al-Hasan Al-Barbahari rahimahullah dalam kitab Syarh Sunnah, beliau mengatakan bahwa ya, Islam ini adalah bukan buatan manusia. Islam ini adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Artinya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara karakteristik agama Islam yang kedua itu bahwa Islam menjelaskan tentang awal kejadian manusia. Tidak ada agama di atas muka bumi ini yang menjelaskan tentang asal usul manusia, kejadian manusia, dan apa yang akan dilalui manusia sepeninggal kematiannya kecuali agama Islam. Ada di dalam Bible gitu ya, di dalam perjanjian lama atau baru, di sana ada namanya kitab kejadian. Ada kitab kejadian, tapi tidak lengkap. Tidak menceritakan tentang asal usul manusia dan kenapa manusia diciptakan, sampai kapan diciptakan dan untuk apa diciptakan, dan kemana larinya jasad kalau sudah dikuburkan, bagaimana ruh kedudukannya di alam barzakh, sampai bagaimana nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dibangkitkan akan dibawa kemana dan kemana.
ya, itu dijelaskan secara rinci di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dijelaskan ya di dalam Islam ini. Yang ketiga, agama Islam ini adalah agama yang sesuai dengan fitrahnya manusia. Fitrah manusia itu kesucian yang ada pada diri manusia yang Allah ciptakan. Yang fitrah manusia itu sebenarnya adalah pengakuan terhadap siapa yang telah menciptakan dirinya. Ini fitrah. Terjadi fitrah ini sebenarnya pada seluruh manusia, muslim ataupun bukan muslim. Itu fitrahnya itu mengakui Allah Subhanahu wa taala itu sebagai Rabb-nya. Surah Al-A'raf ayat 172 itu barangkali memberikan gambaran kepada kita ya, tentang apa? Tentang fitrah manusia, bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dalam bentuk pertama yang paling sempurna, lahirnya, sempurna batinnya. Sempurna lahiriahnya itu karena manusia itu seindah-indahnya bentuk. Sempurna ciptaan Allah terhadap diri kita manusia itu. Sempurna secara batinnya karena batin manusia itu telah diberikan hidayah untuk tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-A'raf tadi, ketika Allah bertanya kepada ruh yang baru saja dimasukkan ke dalam janin, pada usia bayi itu atau janin itu usianya 120 hari. Dari asal usul kejadian manusia, 40 hari nutfah, 40 hari alaqah, 40 hari mudghah. Dari mulai setetes mani berubah menjadi setetes darah, kemudian berubah sekarat daging, lalu diciptakan, dimasukkan oleh Allah yanfukhu fihi ruh. Ditiupkan ruh pada janin tersebut. Setelah ruh masuk ke dalam janin ini, ke dalam jasad ini, Allah bertanya, alastu bi rabbikum? Bukankah aku ini Rabb kalian? Seluruh manusia, seluruh janin, semuanya mengatakan bala syahidna, benar. Kami memberikan kesaksian bahwa engkau adalah Rabb kami. Itu fitrah. Fitrahnya manusia itu dia tidak membangkang kepada zat yang telah menciptakan dan memberikan rezeki kepadanya, Allah Jalla Jalla. Ini fitrah, ini kesucian yang ada pada diri manusia. Hanya saja manusia itu dengan kesempurnaan penciptaannya Allah berikan akal. Allah berikan akal. Ketika diberikan akal inilah saling mempengaruhi antara kekuatan akal, kekuatan hati, kekuatan fisik. Kalau mereka hidupnya dengan akal, atau akallah yang mendominasi kehidupan dirinya dia, maka bisa saja kemudian fitrah-fitrah yang ada pada hati manusia ini kemudian terkikis. Jadilah kemudian apa? Orang itu beragama dengan akalnya saja, hidup dengan akalnya saja, tanpa mengindahkan akan kesucian batinnya. Untuk itulah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya beliau mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan, maulud, setiap bayi yang dilahirkan itu dia dalam keadaan fitrah. Apa yang dimaksudkan dalam keadaan fitrah itu? Dia dalam keadaan Islam. Islam itu apa? Tunduk dan patuh, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekuatan akallah yang kemudian ada yang mendukung fitrah manusia tersebut, ada yang kemudian sedikit dia atau sedikit banyaknya mempengaruhi perjalanan ya bersihnya hati manusia itu. Maka kata Rasul, fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Orang tuanya lah yang membuat anaknya itu jadi Yahudi, jadi Nasrani atau jadi Majusi. Kenapa? Karena dalam pendidikan yang banyak ya memberikan arahan-arahan kepada akalnya, sehingga fitrah ini kemudian terkikis. Tapi kalau kemudian orang mau kembali lagi kepada fitrah Allah Subhanahu wa ta'ala,
akal diminta tunduk kepada fitrahnya, maka insya Allah dia akan selamat. Maka di sini pada poin yang ketiga, yang termasuk karakteristik agama Islam itu bahwa Islam ini adalah agama fitrah. Islam tidak akan pernah bertentangan dengan fitrah dan akal sehat manusia. Akal sehat manusia. Kemudian yang keempat, ini sekedar mengulang. Yang keempat ini bahwa Islam ini adalah ilmu syar'i. Ini karakteristik agama Islam yang lurus ini, bahwa Islam ini sangat identik dengan ilmu. Islamlah yang mendorong ilmu itu terus dikembangkan. Islam tidak menyukai jumud, stuck dalam berpikir. Islam tidak menghendaki orang itu malas menuntut ilmu, itu tidak. Tapi Islam mensupport, Islam terus mendorong agar setiap pemeluknya itu dia berilmu. Bagaimana Islam ini menuntut kepada para setiap pemeluknya agar dia sadar bahwa menuntut ilmu syar'i itu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Mensupport agar pemeluknya ini dia yakin bahwa ilmu itu mengangkat derajatnya dengan ketinggian derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-Mujadilah ayat 11. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang menuntut ilmu, yang diberi ilmu dengan beberapa derajat. Jadi Islam sangat mendukung umatnya itu untuk cerdas, untuk pintar. Maka di dalam ayat Al-Quran banyak sekali ayat yang mengatakan afala ta'qilun, afala tatadzakkarun, banyak afala tubsirun. Tidakkah kalian berakal? Tidakkah kalian mau belajar? Tidakkah kalian itu mau melihat? Ini semuanya adalah faktor-faktor yang mencerdaskan seorang muslim itu dari kejumudannya, dari stagn keilmuannya, dari kejahilannya, kepada seorang muslim yang dia cerdas, muslim yang berilmu. Islam terus menyuruh agar berilmulah dan berilmulah. Karakteristik agama Islam yang kelima, ikhwatul iman a'azanallah, Allah menjamin kebahagiaan. Allah menjamin kemuliaan dan kemenangan bagi orang yang berpegang teguh kepada Islam dan menerapkannya dalam kehidupan baik perorangan maupun masyarakat. Jadi kalau kita beragama Islam beragama dengan cara yang baik, beragama Islam dengan cara beragama yang baik, Islam ini akan menjamin kebahagiaan kita, menjamin kemuliaan kita. Bahkan menjamin kemenangan bagi umat Islam atas umat-umat yang lain. Kita dapati bahwa Islam meskipun digempur kesana kemari oleh musuh-musuh Islam, hingga saat ini Islam tetap ada. Tapi dengan cara apa? Dengan cara Islam yang benar, Islam yang murni, yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran, diajarkan oleh Rasulullah di dalam sunnahnya. Yang Islam diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Ini Islam yang murni, Islam yang tidak bercampur dengan kabut-kabut syubhat yang dibawa oleh pembenci-pembenci Islam, yang membawa kekhurafatannya, yang membawa tahayulatnya masuk dalam agama Islam. Sehingga kalau kita beragama dengan benar ini insya Allah kebahagiaan, insya Allah akan kemuliaan. Kalau kita beragama dengan Islam yang benar, ikhwatul iman a'azanallah, kita tidak pernah takut Allah menelantarkan kita. Kita tidak akan pernah khawatir kita tidak bisa hidup di atas muka bumi ini selama kita hidup. Pasti Allah akan berikan kepada kita, pasti Allah akan berikan kebahagiaan, pasti Allah akan berikan kemuliaan kepada kita. Kemudian yang keenam, ikhwatul iman, di antara prinsip dari agama Islam yang menjadi karakter agama Islam itu adalah apa? Islam di dalam agama ini terdapat penyelesaian bagi segala problematika, karena syariat dan dasar-dasar ajarannya mencakup segala hukum bagi segala peristiwa yang tidak terbatas. Masalah sulit mencari nafkah, Islam pertama kali adalah yang menganjurkan perbanyak istighfar kita, karena bisa saja
rezeki ini terhalangi dari kita karena apa? Banyaknya dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan. Kalau kita perbanyak istighfar, maka Allah akan bukakan kembali tabir-tabir tersebut. Kata Allah dalam surat Nuh, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Aku katakan, kata Nabi Nuh, "Istaghfiru rabbakum, berbanyaklah kalian istighfar, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, innahu kana ghaffara." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni dosa-dosa kita. Kalau sudah perbanyak istighfar, apa kata Allah? Yumditkum bi amwalin wa banin. Allah akan berikan kepada kalian amwal, harta yang banyak, banin dan anak-anak. Yang ketujuh sekarang. Syariat Islam adalah syariat yang paling bijak dalam mengatur semua bangsa, paling tepat dalam memberikan solusi dari setiap masalah, memperhatikan kemaslahatan dan sangat memperhatikan hak-hak manusia. Saya kira ini nyata dalam kehidupan kita. Islam ini sangat perhatian kepada keselamatan jiwa kita. Jadi, kalau kita dapati di sini bahwa solusi-solusi kemiskinan itu adalah apa? Galakkan zakat mal sesama kita kaum muslimin ini. Bahkan barangkali bisa saja dengan zakat mal ini dikumpulkan di pemerintah, maka pemerintah itu tidak perlu memungut pajak dari kaum muslimin, kan gitu. Pajak itu biarkan bagi orang yang bukan muslim, tapi zakat bagi muslim. Nah, inilah poin yang ketujuh insyaallah ya di kesempatan pagi hari ini ya. Saya hanya mengulang dari apa yang kita sampaikan karena saya melihat bahwa ini awal ya kajian lagi. Jadi saya ulang di bab ini insyaallah, bahwa poin berikutnya adalah kita akan membantah syubhat pada poin yang ke-8. Islam adalah agama yang fleksibel, cocok untuk semua tempat, zaman, bangsa dan berbagai situasi. Poin yang ke-8 ini perlu dijabarkan juga karena banyaknya tokoh-tokoh di negeri kita yang muslim yang kadang-kadang ya tokoh-tokoh yang muslim ini dia tidak yakin dengan Islamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.